Pernah nggak sih kalian ngerasa stuck dalam mikirin sesuatu? Terus tiba-tiba, solusinya tuh muncul di momen yang nggak terduga. Oke, hari ini kita bakal ngebahas seseorang yang hidupnya penuh dengan momen kayak gitu. Siapa dia? Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Seorang matematikawan dan fisikawan yang gak cuma jenius nih di bidangnya, tapi juga punya cara berpikir unik banget. Dia adalah Henry Poincaré. Henry Poincaré lahir tahun 1854 di Prancis dalam keluarga akademisi. Ayahnya, Léon Poincaré, adalah seorang profesor kedokteran. Sementara ibunya, Eugénie Launois, berasal dari keluarga intelektual. Lingkungan keluarganya yang penuh dengan diskusi ilmiah dan pemikiran kritis membentuk cara berpikirnya sejak kecil. Saat itu, Prancis sedang mengalami perkembangan pesat dalam sains dan teknologi, yang juga turut mempengaruhi perjalanan intelektualnya. Dari kecil ya, dia udah kelihatan jenius guys. Dia tuh nggak kayak anak-anak lain ya, yang belajar dengan metode standar. Tapi dia lebih suka belajar dengan konsep memahami daripada sekedar hafalan. Uniknya, dia bukan tipe anak yang langsung jago dalam segala hal. Bahkan, tulisannya tuh jelek banget. Sampai gurunya sempat ngira dia ini kurang berbakat. Banyak dari kita mungkin lebih familiar nih sama nama kayak Newton atau Einstein. Tapi yang bikin Poincaré beda adalah pendekatannya terhadap ilmu pengetahuan. Kalau Newton tuh lebih fokus pada hukum-hukum mekanika klasik. Sementara Einstein mendobrak konsep ruang dan waktu. Nah, maka Poincaré adalah jembatan antara keduanya. Dia yang pertama kali menyusun konsep relativitas sebelum Einstein mempopulerkannya. Dan pemikirannya tentang sistem dinamis menjadi cikal bakal teori chaos yang kita kenal sekarang. Lalu apa aja sih yang dia temukan? Yang pertama ada teori chaos. Singkatnya ya, dia tuh nunjukin kalau sistem yang kelihatannya simple bisa jadi nggak bisa diprediksi kalau ada sedikit perubahan. Kedua, ada geometri non-Euclidean. Kalau selama ini kita mikir dunia tuh datar dalam perspektif geometri, Poincaré nunjukin kalau sebenarnya bisa aja bentuk ruang itu nggak sesimpel yang kita kira. Ada juga nih, dia menemukan relativitas. Sebelum Einstein tuh ngegas dengan teori relativitasnya, Poincaré ini udah ngeh duluan soal konsep waktu dan ruang yang nggak absolut. Ada juga masalah tiga benda. Salah satu masalah besar dalam fisika yang dia pecahkan. Intinya, dia membuktikan bahwa pergerakan tiga benda di ruang angkasa gak bisa diprediksi dengan cara biasa. Biar lebih paham nih, coba bayangin kayak kita lagi main biliar. Kalau cuma satu bola yang gerak, kita bisa prediksi arahnya. Tapi, kalau ada tiga bola yang saling bertabrakan, bakal susah banget kan nebak gerakannya? Di balik kejeniusannya ya, ternyata Poincaré ini juga memiliki tekanan besar. Sebagai ilmuwan, dia seringkali merasa kesulitan dalam menyampaikan idenya di publik. Banyak dari teorinya yang awalnya nggak dipahami atau bahkan ditolak oleh komunitas ilmiah. Bahkan, beberapa koleganya sempat meragukan pendekatan matematisnya yang unik dan berbeda dari standar saat itu. Selain itu ya, ada teori bahwa Poincaré mengalami semacam dysgraphia, gangguan dalam menulis tangan ya,
yang bikin catatan dan tulisannya sering dianggap berantakan dan sulit dipahami oleh orang lain. Ini tuh jadi tantangan tersendiri guys. Karena meskipun dia punya pemikiran brilian, menyampaikannya ke dunia luar jadi perjuangan. Nggak cuma itu guys, tekanan akademik dan ekspektasi tinggi sebagai seorang polimath juga bikin dia sering merasa terisolasi. Bisa dibilang, dia bukan tipe ilmuwan yang punya banyak koneksi sosial. Bahkan ya, di beberapa suratnya dia pernah mengungkapkan kelelahan mental dan betapa sulitnya mempertahankan standar kejeniusannya sendiri. Namun ya, justru dari tekanan inilah dia tetap maju dan berhasil membuktikan bahwa pendekatannya itu benar. Ya, ini nunjukin bahwa seorang jenius pun tetap menghadapi keraguan dan kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Salah satu cerita paling menarik dari Poincaré adalah gimana dia sering dapat ide. Dia nggak cuma duduk diam di meja belajar, tapi malah sering dapat inspirasi di tempat yang nggak terduga. Salah satunya waktu dia naik kereta. Ada juga ketika dia lagi liburan di tepi pantai. Saat dia jalan-jalan di pasir, tiba-tiba ide brilian soal geometri non-Euklidean muncul di kepalanya. Kayak momen, wah. Kayak gini tuh bikin dia sadar bahwa otak bisa menyusun informasi dengan cara yang gak selalu kita sadari. Dan seringkali solusi terbaik datang saat kita justru nggak fokus secara sadar pada masalah tersebut. Mungkin beberapa dari kalian mikir, ya elah, ini kan cuma matematika. Apa hubungannya sama hidup gue? Jangan salah ya. Konsep-konsep yang dia temukan tuh kepake di banyak bidang. Yang pertama tuh, prediksi cuaca. Berkat teori chaos, sekarang kita ngerti kenapa perakiraan cuaca sering meleset. Kedua, keamanan jaringan. Prinsip-prinsip geometri non-Euclidean sekarang dipakai buat enskripsi data loh. Ada juga nih, navigasi GPS. Sistem satelit kita ngikutin konsep relativitas yang udah dipikirin Poincaré sebelum Einstein. Ada juga psikologi dan kreativitas. Cara otak kita mikir dan dapat ide itu sesuai sama yang Poincaré jelasin. Dari perjuangan hidupnya ya kita bisa belajar bahwa kejeniusan itu bukan cuma soal kepintaran, tapi juga soal ketahanan mental. Poincaré menghadapi banyak penolakan, tekanan, tapi dia tuh nggak nyerah. Dia tetap berusaha membuktikan bahwa pemikirannya itu benar. Guys ya, cara berpikir Poincaré ini kita bisa simpulin bahwa memahami sesuatu itu nggak harus selalu dengan cara memaksakan otak kerja terus-menerus. Kadang kita perlu kasih waktu buat diri kita buat rileks supaya ide-ide bisa muncul lebih alami. Buat kalian yang sering overthinking ya, atau ngerasa stuck, atau merasa kurang produktif terus-menerus ya dalam bekerja atau belajar, ingat ya, kalau otak itu kayak otot, perlu istirahat juga. Jangan anggap waktu santai itu buang-buang waktu. Justru bisa jadi momen bisa menyusun puzzle yang tadinya berantakan dan tiba-tiba kita dapat inspirasi. Jadi sekarang pertanyaannya adalah seberapa sering kita ngasih waktu buat diri sendiri untuk berhenti sejenak dan biarin otak bekerja di latar belakang? Misalnya nih, ada teknik Pomodoro, di mana kita kerja fokus 25 menit, lalu istirahat 5 menit buat ngasih otak waktu buat mencerna informasi. Atau meditasi yang bisa bantu kita buat lebih sadar sama pola pikir dan biarin ide mengalir lebih alami. Atau hanya sekedar jalan-jalan, mendengarkan musik, juga bisa jadi cara loh buat kasih otak ruang berpikir tanpa tekanan. Tak sedikit orang ngerasa bersalah kalau mereka nggak produktif terus-menerus. Padahal
Dari poin Kare, kita bisa belajar bahwa istirahat dan mengalihkan pikiran itu bukan malas, tapi justru bagian dari proses kreatif dan intelektual. So, next time kalau kalian ngerasa stuck atau nggak bisa nemuin solusi, coba deh istirahat dulu. Jalan-jalan, dengerin lagu, atau bahkan tidur. Dari kisah Henry Poincaré, kita belajar bahwa jenius itu juga butuh waktu buat istirahat. Ide terbaik sering muncul saat kita santai. Dan jangan pernah takut gagal. Teruskan untuk eksplorasi lebih lanjut. Jangan lupa buat share video ini kalau kalian ngerasa insight-nya berguna dan tulis di komen kapan terakhir kali kalian dapat ide secara tiba-tiba tuh. Kapan coba? Komen dong di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, and bye.